Shalom teman-teman semuanya. Ada sebuah komentar di channel YouTube saya. Dia mengatakan seperti ini. Enak ya ada penebusan. Kalau begitu kita bisa melakukan dosa setiap hari. Yang penting kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Komentar ini sangat menyepelekan iman Kristen. Sangat menyepelekan pengikut-pengikut Yesus. Dia pikir mengikut Yesus itu mudah. Silahkan dicoba teman-teman. Ada satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab. Lukas 9 ayat 23 menjelaskan seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Teman-teman, mengikuti Yesus tidak semudah yang Anda sampaikan. Karena ada penebusan, jadi kita enak melakukan dosa setiap saat, setiap hari. Yang penting kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tidak semudah itu konsepnya. Sangat sulit mengikuti Yesus. Kenapa? Kita menjadi murid Yesus bukan sekedar pengakuan kita, melainkan kita harus menghidupi apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Teman-teman tahu enggak? Satu perintah di dalam Alkitab yang cukup berat bagi saya selama saya mengikuti Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, berkati mereka, doakan mereka. Kalian bayangkan, sebagai manusia, ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, orang membenci kita, orang memfitnah kita, hati kita memberontak. Kecenderungan kita biasanya mau melakukan pembalasan, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Mereka yang menjahatimu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sebenarnya. Kita dituntut untuk mengikuti perintah tersebut. Dan itu hanya satu, masih banyak lagi. Saya mengingat ada satu kelompok yang suka membubarkan ibadah umat Kristen. Mengintimidasi, mempersulit setiap izin-izin dari orang Kristen ingin membangun gereja dan sebagainya. Kadang mereka bertindak sesuka hati mereka, demo berjilid-jilid. Sebagai orang Kristen, kita sebenarnya bisa membalas semuanya itu. Tapi karena Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Dan hal itu, kita harus melakukan itu. Itu dinamakan mikul salib. Kita harus mau menderita demi Kristus, sehingga kita mendapatkan keselamatan itu. Tidak mudah teman-teman. Memang setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, dia diselamatkan ya, dari hukuman kekal, yaitu siksaan neraka. Tetapi dalam prosesnya tidak semudah itu. Kita harus mampu menyangkal diri kita, meninggalkan kehidupan-kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karakter-karakter kita yang kasar, yang buruk, kita harus mampu merubah itu, dan itu sulit. Kita dituntut setiap hari untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Itu sulit. Kita dituntut setiap hari untuk membawa diri kita di tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus, dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu tidak mudah. Jadi jangan mengatakan bahwa enak ya ada penebusan dan kita melakukan dosa setiap hari. Yang penting kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tidak semudah itu. Jadi jika Anda tertarik dengan iman Kristen, jika Anda tertarik dengan Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak baca Alkitab setiap hari. Anda akan melihat bahwa sangat sulit. Banyak sekali murid-murid Yesus. Banyak sekali orang-orang yang mengidolakan Yesus. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus karena tidak mampu mengikuti apa yang menjadi perintahnya, tidak mampu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, sehingga
mereka hilang satu persatu meninggalkan Yesus. Ingat teman-teman, 12 murid Yesus, Yudas Iskariot menyangkali Yesus. Petrus pernah menyangkali Yesus. Karena apa? Sangat sulit teman-teman. Kita harus menderita di media. Banyak orang membenci kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah mereka. Jadi berhenti memberikan komentar yang aneh-aneh bahwa mengikuti Yesus itu sangat mudah. Tidak demikian. Sangat sulit, sangat berat. Syarat-syaratnya cukup banyak untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Baik, hanya ini yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.